Hai semuanya, seringkali kita mendengar istilah investasi. Pikiran kita langsung tertuju pada saham, properti, emas, atau reksadana. Kita mati-matian mengejar aset-aset ini, berharap suatu hari nanti nilainya meroket dan kita bisa pensiun dengan tenang. Kita belajar analisis pasar, membaca laporan keuangan, dan membandingkan berbagai instrumen investasi. Waktu, energi, dan uang kita habiskan untuk mengumpulkan kekayaan materi. Kita sibuk membangun portofolio finansial yang kuat, tetapi sering lupa ada satu aset paling berharga yang seharusnya jadi prioritas utama, diri kita sendiri. Investasi diri adalah konsep yang sering kita abaikan, padahal dampaknya jauh lebih besar dan berkelanjutan daripada investasi materi manapun. Ini bukan soal menimbun kekayaan, melainkan tentang membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan, kebahagiaan, dan kesuksesan jangka panjang. Investasi diri itu bukan cuma soal uang, tapi lebih tentang niat dan tindakan yang kita lakukan setiap hari untuk meningkatkan kualitas hidup kita dari berbagai sisi. Investasi diri dimulai dari hal yang paling mendasar, yaitu kesehatan. Kita sering menyepelekan tubuh kita. Pola makan tidak teratur, kurang tidur, dan malas bergerak sudah jadi gaya hidup. Kita bilang, nanti saja olahraga, sibuk banget. Atau, sekali-sekali makan junk food nggak apa-apa. Padahal kesehatan itu pondasi dari segalanya. Kalau kita sakit, semua rencana dan impian bisa berantakan. Kita tidak bisa bekerja dengan maksimal, belajar hal baru jadi sulit, dan menikmati hidup pun tidak mungkin. Jadi, investasi pada kesehatan itu artinya mulai membiasakan diri makan makanan bergizi, minum air yang cukup, tidur 7-8 jam per hari, dan menyempatkan waktu untuk berolahraga, entah itu jalan kaki, lari, atau yoga. Ini bukan soal menjadi atlet, tapi tentang menjaga tubuh agar tetap berfungsi optimal. Anggap saja tubuh kita ini mesin. Kalau tidak dirawat, pasti akan rusak. Biaya pengobatan di masa depan bisa jauh lebih mahal daripada biaya untuk menjaga kesehatan sekarang. Selain fisik, kesehatan mental juga sangat penting. Stres, cemas, dan depresi adalah penyakit modern yang sering kita abaikan. Investasi pada kesehatan mental bisa berarti meluangkan waktu untuk meditasi, journaling, atau sekedar melakukan hobi yang kita suka untuk meredakan ketegangan. Jangan ragu juga untuk mencari bantuan profesional jika memang dibutuhkan. Terapi atau konseling bukan tanda kelemahan, melainkan investasi serius untuk kesehatan pikiran. Selanjutnya, investasi diri juga sangat erat kaitannya dengan pendidikan dan pengembangan diri. Banyak dari kita berpikir bahwa belajar itu berhenti setelah lulus kuliah. Ijazah kita simpan rapi di lemari, dan kita merasa sudah cukup bekal untuk menghadapi dunia kerja. Padahal dunia terus berubah, teknologi berkembang pesat, dan tuntutan pekerjaan terus meningkat. Investasi pada pendidikan bisa berupa mengikuti kursus online, membaca buku, mendengarkan podcast edukatif, atau ikut webinar yang relevan dengan bidang kita. Ini bukan cuma soal mendapatkan sertifikat baru, tetapi tentang mengasah skill dan wawasan agar kita tetap relevan dan kompetitif. Misalnya, seorang desainer grafis yang tidak mau belajar software baru akan tertinggal dari desainer lain yang terus mengikuti perkembangan. Seorang sales yang tidak mau belajar teknik komunikasi dan negosiasi baru akan kalah bersaing. Belajar itu proses seumur hidup. Setiap hari ada hal baru yang bisa kita serap. Investasi ini mungkin tidak langsung memberikan keuntungan finansial, tetapi dalam jangka panjang, skill dan pengetahuan yang terus diasah akan membuka pintu-pintu kesempatan baru, entah itu promosi jabatan, tawaran pekerjaan yang lebih baik, atau bahkan memulai bisnis sendiri. Lalu jangan lupakan investasi dalam hal relasi sosial. Kita adalah makhluk sosial, dan kualitas hidup kita sangat dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita. Hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan rekan kerja bisa menjadi sumber dukungan emosional, inspirasi, dan kebahagiaan. Investasi dalam relasi ini berarti meluangkan waktu untuk berkomunikasi, mendengarkan dengan tulus, dan memberikan dukungan kepada orang-orang yang kita sayangi. Di era media sosial ini, kita sering terjebak dalam ilusi koneksi. Kita punya ribuan teman di Facebook, tetapi mungkin tidak punya satupun teman yang bisa kita ajak ngobrol dari hati ke hati. Investasi ini bukan soal kuantitas, tapi kualitas. Lebih baik punya sedikit teman sejati daripada banyak kenalan yang hanya basa-basi. Jaringan yang kuat juga bisa menjadi aset profesional yang berharga. Banyak peluang pekerjaan, kolaborasi, dan ide bisnis muncul dari pertemanan yang tulus. Menjaga dan merawat relasi ini membutuhkan usaha, waktu, dan empati. Investasi diri juga mencakup pengembangan emosional dan spiritual. Mengelola emosi dengan baik adalah keterampilan yang sangat penting. Seringkali,
Kemarahan, frustasi, atau kesedihan yang tidak terkontrol bisa merusak hubungan, karir, dan kesehatan kita. Belajar untuk mengenali dan mengendalikan emosi adalah bentuk investasi yang luar biasa. Ini bisa dimulai dari hal-hal kecil, seperti belajar menarik napas dalam-dalam saat marah atau menunda respons saat emosi sedang memuncak. Selain itu, pengembangan spiritual juga penting untuk memberikan makna dan tujuan dalam hidup. Ini tidak harus selalu berhubungan dengan agama tertentu, tapi bisa berupa refleksi, menemukan nilai-nilai yang kita yakini, dan hidup sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Saat kita merasa hidup kita punya tujuan, kita akan lebih termotivasi, resilient, dan bahagia. Ini adalah aset yang tidak bisa dibeli dengan uang. Terakhir, investasi diri adalah tentang membangun kebiasaan baik. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari akan membentuk siapa kita di masa depan. Misalnya, kebiasaan bangun lebih pagi, membaca 1 bab buku setiap malam, atau menabung sedikit setiap bulan. Awalnya mungkin terasa berat dan tidak memberikan hasil instan, namun seiring waktu efeknya akan terasa luar biasa. Bayangkan jika kita konsisten membaca 1 buku per bulan. Dalam 1 tahun, kita sudah membaca 12 buku yang mungkin isinya bisa mengubah cara pandang kita. Atau jika kita menabung 50.000 per minggu, dalam setahun kita sudah punya tabungan lebih dari Rp2.500.000 yang bisa digunakan untuk hal-hal produktif. Investasi diri itu seperti menanam bibit. Kita tidak bisa berharap bibit itu langsung tumbuh menjadi pohon besar dalam semalam. Butuh waktu, kesabaran, dan konsistensi untuk menyiramnya setiap hari. Banyak orang ingin hasil instan, tapi kesuksesan sejati adalah buah dari proses yang panjang dan penuh perjuangan. Maka dari itu, mari kita ubah cara pandang kita tentang investasi. Jangan hanya fokus pada angka di rekening bank atau nilai aset materi. Mulailah melihat diri kita sebagai aset paling berharga yang pernah kita miliki. Tubuh, pikiran, emosi, dan relasi kita adalah aset yang butuh perawatan, pemeliharaan, dan pengembangan terus-menerus. Setiap kali kita memutuskan untuk tidur lebih cepat, membaca buku baru, belajar skill tambahan, atau meluangkan waktu untuk orang yang kita sayangi, kita sedang melakukan investasi paling cerdas yang bisa kita lakukan. Investasi pada saham bisa saja rugi, nilai properti bisa saja turun, tetapi investasi pada diri sendiri tidak akan pernah sia-sia. Aset ini akan terus tumbuh dan memberikan imbalan yang tak ternilai, yaitu kehidupan yang lebih sehat, lebih cerdas, lebih bahagia, dan lebih bermakna. Jadi, tanyakan pada diri Anda, kapan terakhir kali aku berinvestasi pada diriku sendiri? Mungkin sudah saatnya kita mulai mengalokasikan waktu, energi, dan uang untuk aset paling penting ini.